Jumpa kembali bersama kami Turis Kelayaban. Setelah beberapa bulan, antara 2 bulan kita nggak explore malam-malam karena cuaca, kita juga ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Nah, kembali lagi sih malam ini kita mencoba untuk ziarah ke tempat makam-makam para wali ataupun petilasan-petilasan. Intinya kita ingin mengungkap misteri yang ada di balik beberapa tempat-tempat yang bisa dikatakan sejarah lah, seperti itu. Nah, malam ini tentunya masih bersama saya Guntur dan Mas Turis, juga ada Mbah Bahrudin, juga ada teman satu lagi Mas Roang di sana sudah di depan, sudah siap-siap. Intinya bahwa pada malam hari ini saya berada di wilayah Desa Bangsari, kecamatannya Tambak, kabupatennya Banyumas. Kalau misalkan dari jalan besar itu dekat ya, kalau dari Tambak langsung aja ambil arah selatan, nanti di tengah persawahan ini ada yang namanya Panembahan Ampel. Nah, kita nggak tahu siapa sejatinya tokoh yang ada di sini, Mbah Kiai. Kalau setahu saya itu Mbah Kiai Ampel, Mas Turis. Tahu saya ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa di sini adalah Mbah Sunan Ampel, yang Sunan Ampel. Tapi kita nggak tahu siapa yang di sini. Mari kita coba untuk melakukan penelusuran, kita coba cari informasi. Ya, mari kita langsung saja ke lokasi. Sana ada Mbah Bahrudin. Nah, ini tempatnya berada di tengah-tengah sawah. Ini alhamdulillah sudah ada bangunan seperti ini. Sudah siap-siap Mas Bahrudin yang orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo sareng-sareng pitunya ibadah dumateng asang Gusti Allah. Mugi-mugi kulolan panjenengan asal hikmah utawi barokahipun saking panjenenganipun Mbah Ampel kula kali panjenengan ngalah barokah. Mugi-mugi sedayanipun dipun paringi gampil sambil rezekine, ngilmune ingkang manfaat saha barokah, dipun paringono waras selamat dunya lan akhiratipun, dipun tepiaken saking bilahi sedekaken saking amal kesenan. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng dipun niyati ibadah dumateng asmanipun Allah Taala, boten ana mung kula lan panjenengan malah barokahipun saking panjenenganipun Mbah Ampel. Monggo sareng-sareng dipun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, Assalamualaikum Mbah Ampel warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhollahi ta'ala al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mendapatkan informasi intinya bahwa di sini pernah menjadi petilasan atau tempat singgah salah satu ulama atau salah satu wali ya, wali. Beliau adalah Kiai Geseng. Kalau informasi kemarin yang kami dengar adalah di sini adalah petilasannya Kanjeng Sunan Ampel. Ternyata bukan Kanjeng Sunan Ampel yang di sini, yang singgah di sini, melainkan beliau adalah Kiai Geseng, atau yang sering kita dengar itu adalah Sunan Geseng ya Mbak. Sunan Geseng atau Kiai Geseng. Iya, Geseng panggilan. Nah, ini berasal dari wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, dan persinggahannya pun bukan hanya di sini, di daerah Kutawinangun, Kebumen itu ada, kemudian di daerah Pesugihan juga ada. Pesugihan Cilacap. Nah,
di sana di Pesugihan Cilacap ini informasinya itu berada di bawah apa ya bahasanya tiang listrik anip ya. Iya, apa namanya ini sutet lah ya, jaringan sutet itu berada di bawahnya persis, itu ada di daerah Pesugihan. Nah ini benar atau tidaknya kita juga belum tahu, ini hanya informasi dari sini saja, dan mungkin besok kalau misalkan ada waktu kita sampai di daerah tersebut. Nah ini misalkan teman-teman atau seluruh masyarakat yang kebetulan menonton video kami di sini, tadi juga ada pesanan, intinya kalau misalkan di sini baiknya itu perlu disampaikan apa enggak Mbak terkait masalah makanan kesukaannya itu Ya, sampaikan Pak. iya. Jadi Mbah Kiai Geseng atau yang sering kita kenal dengan Sunan Geseng ini maka ada makanan favorit. Makanan favoritnya itu adalah singkong bakar. Kalau bahasa di sini di tempat kami itu budin bakar lah ya. Terus ada lagi bahasanya apa ya budin selain budin ya? Tela. Ya tela singkong lah, yang jelas singkong bakar. Nah kalau misalkan dari teman-teman sahabat-sahabat semua atau masyarakat yang kebetulan menonton video kami, ini baiknya itu ada beberapa apa ya istilahnya ya sarana di sini yang ditaruh di sini, yaitu ada apa jenang abang putih ya, kemudian ada puncet lah ya, semacam kemaran lah, ada kembang, kemudian ada pisang raja, pisang ambon, dan jangan lupa itu jajan pasar. Kemudian yang terutama adalah makanan favoritnya beliau adalah singkong bakar, minimal 3 singkong, itu tadi pesan seperti itu. Nah di sini kalau misalkan lebih baiknya itu ya tergantung kita sendiri, apa mau sebelum kita mau di sini ingin bertemu dengan beliau itu bisa melakukan apa ya ritual atau priatin lah, cara bahasa kami tirakat lah, bisa ngadem atau puasa ya terserah lah, istilahnya seikhlasnya saja di sini. Dan nanti untuk wiritannya ya diperbanyak sholawatnya ya, sholawat yang paling gampang ya silakan tergantung teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua yang kebetulan menonton kami. Nah itu yang apa sih istilahnya yang kami dapat informasinya di sini. Ternyata di sini adalah Mbah Kiai Geseng atau yang sering kita kenal dengan namanya Sunan Geseng. Kalau Sunan Geseng itu salah satu, kalau nggak salah informasinya, salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Ya Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Ya mungkin kalau misalnya ingin informasi yang lebih banyak bisa melihat di Mbah Google ya, Mbah Google. Nah, itu informasi yang kami dapat. Nah tadi juga kami menanyakan sedikit masalah tentang wabah yang telah melanda wilayah Indonesia ini, yang lagi maraknya itu masalah corona. Tapi yang jelas nanti Mbah Barudin yang menjelaskan terkait masalah corona Mbah. Itu tadi seperti apa informasinya, saya kurang paham tadi. Monggo Mbah Barudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tadi baru mujahadah sama teman-teman menerangkan bahwa virus corona yang melanda seluruh dunia. Jadi virus itu sebelumnya zaman kenabian itu sudah ada virus. Nah, sekarang ada 6 ekornya lagi, jadi virus strip garis miring corona gitu ya. Jadi insya Allah ini sebelum itu kan sudah ada. Insya Allah kalau kita memang betul kita mempunyai kesadaran, terus harus kita pakai sebaik mungkin, harus kita percaya diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seolah-olah kita harus mempunyai kesadaran sesuai pengakuan kita sebagai orang Muslim. Jadi hablum minallah hablum minannas.
harus Jadi hablum minanas itu semua orang kan tahu. Oh sekarang ada virus, ada corona. Nah setelah itu alangkah baiknya kita harus mempunyai falsafah sendiri, yaitu hablum minallah. Kita minta sama Allah sebetulnya itu apa yang namanya corona. Tapi kita sebagai memang warga, yang penting ngikuti jejak pemerintah. Seharusnya kalau jalan mau kemana, pergi pasar itu harus pakai masker. Protokol kesehatan lah ya. protokol kesehatan. Kesehatan terutama kita pakai sesuai proses dari pemerintahan setempat. Ya, bisa dipahami lah. Nah, setelah itu kita tinggal meyakini. Jadi apa adanya sekarang dilanda seluruh dunia adanya corona. Corona itu satu kemungkinan sebelum Nabi zaman kenabian itu sudah ada. Cuman beda nama mungkin ya, beda nama. Yang dulu namanya virus. Zaman kenabian wabah itu. Jadi kurang lebih kita keterangan dari kita, bila ada kesalahan kurang jelas kurang tepat, jadi kita minta maaf. Yaitu keterangan dari Mbah Ngampel atau Mbah Sunan Geseng utawi Kiai Geseng. Ada yang bilang sini Mbah Ngampel, ada yang bilang Kiai Geseng, ada yang bilang Sunan Geseng gitu. Jadi tadi udah diterangkan sama beliau itu Sunan Geseng ya. Iya, Sunan Geseng. Kalau di sini ini namain Mbah Ngampel. Jadi jangan salah paham. Jadi kita langsung bisa komunikasi. Bila semua para warga ingin bertemu misalnya itu dengan syarat ya penak aja itulah, pakai singkong bakar 3 biji. Jadi insya Allah kita bisa komunikasi langsung. Ya saat itu sih alam ya. Tapi tentunya kan pakai harus pakai Jadi, tirakat lah. Pakai ritual lah. Ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau misalkan kita yakin, insya Allah kita bisa bertemu dengan beliau. Ya, itu kurang lebih dari kita cukup sekian. Bila ada kesalahan kita maaf, seribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mas Turis mungkin ada yang mau ditambahin? Udah cukup. Iya. Ya, saya mohon maaf. Saya pribadi, Mas Turis dan Mbak Barudi dan kemudian Mas Wawang, apabila ada kesalahan dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.